Dokumen-dokumen yang sering kita gunakan dalam penanggulangan bencana atau forum-forum kebencanaan, misalnya indeks ketahanan daerah atau dokumen lainnya, itu cenderung statis. Jadi misalnya di sini adalah lokasi yang menjadi lokus bencana atau ancaman bencana. Kita harus menerjemahkan dokumen-dokumen itu dalam indikator-indikator yang bisa terukur, ya, multisektor. Jadi operasionalisasi dokumen-dokumen itu jauh lebih penting daripada sekedar melakukan validasi terhadap dokumen yang statis. Jadi kita rubah menjadi dinamis. Jadi dokumen itu bisa kita terjemahkan ke model multisektor monitoring peningkatan ancaman dengan sejumlah indikator, misalnya jumlah pembangunan ilegal, jumlah pembangunan tidak terpantau, atau jumlah pembangunan terpantau, yang semuanya itu akan mempengaruhi daya tampung dari permukiman. Daya tampung permukiman ini kemudian diterjemahkan dalam konversi konsumsi ruang, nanti yang ditunjukkan oleh gambar ini yang akan semakin melebar, di mana dia akan bersinggungan dengan area yang menjadi lokus ancaman bencana. Di sini tren atau progres dari waktu ke waktu diterjemahkan ke dalam suatu grafik yang menjelaskan status dan intervensi apa yang harus dilakukan. Intervensinya adalah di bagian ini. Misalnya di step 1 ada evaluasi multisektor, step 2 geladi lapangan kontingensi, dan normalisasi dari sejumlah intervensi itu setelah dilakukan. Misalnya kita coba saja di sini. Ya, di sini kita lihat bahwa terjadi progres dari sektor non kebencanaan yang akan memicu konsumsi ruang, dan itu bisa bersinggungan dengan lokus bencana. Ya, kini di sini dapat dilihat bahwa konversi konsumsi ruang telah melampaui ambang batas, misalnya 65, yang diterminkan secara spasial dalam batasan berwarna kuning, mencerminkan ancaman tinggi dengan rekomendasi step 1. Step 1 adalah evaluasi multisektor yang akan mempengaruhi kondisi lapangan, yaitu jumlah pembangunan ilegal yang tadinya 2, kemudian tidak terpantau 2, dan jumlah pembangunan terpantau 5, itu akan diintervensi lewat step 1 ini. Jadi ini akan merubah progres dari ancaman ini ke level yang bisa lebih dikendalikan. Jadi misalnya kita perhatikan angkanya di sini 2225, kemudian kita klik, ya, dia berubah menjadi 001. Ini artinya ada semacam moratorium atau intervensi lapangan, sehingga progres dari kedua indikator ini itu menjadi 0. Kemudian jumlah pembangunan terpantau yang memang legal itu dikurangi dari 5 menjadi 1. Ini akan tercermin di grafik ini. Ya, grafik ini akan ada tekukan menunjukkan penurunan. Kemudian ini masih akan berlanjut terus sampai 85. Ya, kita memperhatikan bahwa melampaui ambang batas 85. Meskipun sudah ada evaluasi multisektor, tapi tetap ada tren karena ini masih ada pertumbuhan 1. Maka ini menjadi masuk ke dalam status ancaman kritis, secara spasial menjadi merah. Kemudian ini rekomendasinya adalah step 2, yaitu geladi lapangan kontingensi. Jadi kita klik tadi 001, ketika ini diklik atau diimplementasikan akan ada impact di lapangan, yaitu -10, -2, artinya ada pembersihan, relokasi, atau penertiban. -10 per tahun, -2 per tahun, jadi ada 10 bangunan atau 2 bangunan yang dibersihkan di lapangan. Sementara jumlah pembangunan terpantau tidak boleh naik, masih 1.
Di sini akan muncul dampak, ini akan turun. Ya, itu akan turun. Nah, karena ini turun, dia bisa kembali normal. Hanya saja kemudian kondisi ini mungkin menghendaki normalisasi, karena mungkin tidak bisa setiap tahun ada pembersihan, sehingga dinormalkan, yaitu kondisinya 0, dan jumlah pembangunan terpantau tadi yang 1 bisa dinaikkan, karena mungkin dianggap sudah terkendali. Ya, kita lihat di sini bahwa konsumsi ruang kembali naik. Terlihat dari garis biru ini, konsumsi ruang mencerminkan daya tampung itu semakin naik, mungkin karena populasi, dan kita kembali masuk ke ancaman tinggi. Kita bisa mengulang evaluasi multisektor. Ini berubah nilainya, kemudian normalize lagi, mungkin ada pengurangan pengetatan, sehingga ini terus berkembang. Yang suatu saat ketika monitoring ini menjadi lemah, itu dia akan bersinggungan atau terjadi konflik ya dengan kepentingan-kepentingan lain. Ya, di sini sudah saling bersinggungan. Ya, di sini menunjukkan bahwa pemodelan ini bisa menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang selama ini kita anut secara statik bisa diterjemahkan ke dalam pemodelan dynamic, dan itu bisa membantu sektor kebencanaan untuk memantau. Jadi modelnya ini harus disepakati multisektor, dan modelnya secara otomatis akan memberi informasi kepada semua pihak apa yang harus dilakukan. Jadi kita tidak hanya mengkonversi klasifikasi dari tingkat ancaman dari misalnya rendah, sedang, tinggi, itu kita rubah menjadi sesuatu yang lebih berorientasi intervensi. Misalnya ancaman tinggi artinya kita harus segera melakukan evaluasi multisektor, di sini ada perbaikan perizinan dan segala macam. Kemudian ancaman kritis harus disertai juga dengan step yang dipahami bersama, misalnya gladi lapangan kontingensi, penyusunan rencana kontingensi, dan melakukan gladi lapangan di lokasi yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman tersebut.